dari seorang akuntan ya menjadi GM? Pertama kali saya masuk ke dunia hotel tuh di daerah Ciater, itu hot spring terkenal. Cuman belum involve langsung ke hotel. Bahwa saya ngambil bisnis di hotel, akuntansi background-nya saya udah punya, tapi how to manage finance-nya yang saya belum dapat. Selama kita serius, selama kita jujur, integritas kita jaga, insya Allah kita akan berhasil. Saya hanya melihat bahwa ini banyak ilmunya di orang ini. Gua harus ngalah. Pokoknya apapun yang terjadi gua harus ngalah supaya gua dapat ilmunya. Salam penuh semangat teman-teman artis Art Hotel Group. Kembali dengan saya Alex Nayawan dari Art Hotel Group Learning Center atau AGLC ya. Nah, di acara podcast ini saya membawa seorang yang hebat banget. Saya perkenalkan Pak Deskana. Apa kabar Pak? Salam. Baik Pak Alex. Salam penuh semangat. Selamat sore semuanya. Pak, nama panjang Bapak apa? Nama panjang saya ada 3 suku kata. Pertama Ahmad, kedua Ridwan, ketiga Deskana. Nah, Deskana ini yang paling populer. Karena ini saya ada titipan dari almarhum ayah saya. Once you jadi orang number one, pakai Deskana. Wah, Dan boleh. terjadi. Saya juga boleh gitu. Dan terjadi alhamdulillah. Dan dari situ saya belajar banyak tentang arti nama yang diberikan oleh ayah saya, Deskana itu. Jadi kalau saya lihat historinya, Deskana itu artinya desk. Desk itu kan meja ya Pak ya. Oh, desk. Terus Iya, anaknya SK. adalah anak, jadi anak meja. Jadi memang lucu, tapi kalau dilihat filosofinya ternyata beliau itu meniti karir waktu di Bank Indonesia itu dari nggak punya meja menjabat menjadi suatu, ya ibarat kata boleh dikatakan menjadi pejabat lah di kelas Bank Indonesia. Pernah di Semarang, pernah di Tokyo, pernah di Kediri. Nah, saya banyak belajar dengan beliau menghadapi orang-orang yang berbeda-beda. Itu. Mantap. Jadi saya ambil nama Deskana. Kalau nama kecil saya Kana. Kana. Ya, jadi kalau owner saya, kalau lagi informal manggil nama saya adalah Kana. Tapi pada saat lagi serius, Deskana. Gitu, Alex. Saya tuh pernah tinggal di India. Dan saya ngerti bahasa Hindi sedikit. Sedikit-sedikit. Dulu sih banyak, sekarang sedikit ya. Merah, tora-tora ati hai, Indi tora-tora ati hai. Itu artinya saya mengerti bahasa Hindi sedikit-sedikit. Kana itu Pak, Iya. artinya makan. Oh, Ya. mantap. Jadi di tempat beliau tuh kalau makan di restoran Pak Deskana pasti mantap karena meja makan. Deskana. Ya. Sorry Pak, saya Gak apa-apa, bebas Pak. But teman-teman, kita belajar sesuatu nih ya. Kita belajar bahwa suatu nama itu punya meaning and bisa menjadi meaningful. Ya, kita belajar sesuatu dari Pak Deskana hari ini adalah bagaimana kita membuat suatu meaning menjadi meaningful. Nah, sekarang kita belajar yang lebih meaningful lagi. Kita boleh tahu nih Pak, bagaimana sejarahnya Pak Deskana sampai menjadi hotelier sehebat sekarang ini. Ya, Gimana nih? alhamdulillah memang semua itu udah digariskan ya. Semua itu ada awalnya. Pada saat saya bukan background hospitality kayak lulusan NH atau BPLP, bukan Kak. Tapi saya lulusan Unpad. Ngambil jurusan ekonomi akuntansi. Boleh bersaing Pak, saya dari Unpar Pak. Tetanggaan Pak. Unpad dan Unpar. Nah, pada saat saya mengambil skripsi, saya tertarik dengan yang namanya cost control. Istilah di hotel cost control. Di Fakultas Ekonomi terutama akuntansi mengenal akuntansi biaya. Nah, di situ saya melihat ini apa bedanya. Yang luar biasanya lagi Pak Alex, saya ngambil skripsi itu di HI Pak, Hotel Indonesia. Dan saya ketemu langsung dengan Director of HR-nya, saya lupa namanya. Beliau bilang, Ini HI Pak? Saya lupa Pak, orang tinggi. Oh tinggi. Iya.
tinggi. Tapi orang Indonesia saya tinggi. Bingung nih orang kalau orang Indonesia tapi kok tinggi. Hebat ya dibilang, yuk kalau mau ngambil skripsi, nggak boleh ngambil data aja ya. Harus benar-benar magang. Pak, saya 3 bulan Pak dipeleter sama beliau. 3 bulan dia menerangkan bahwa saya nggak mau you ngambil skripsi hanya ngumpul-ngumpul data. You harus involve dan terjun langsung. Saya udah kayak karyawan HI, masuk jam 7, pulang jam 4. Karena saya mengelola datanya itu harus full, baru bisa fotokopi itu setelah jam 4, Pak. Jadi saya jam 7 sampai dengan jam setengah 6 biasanya sepulang. Tapi dari situ, alhamdulillah, saya kalau ketemu beliau, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Dulu saya udah pernah, terus saya pengen mengucapkan lagi. Ini efek dari Bapak mendidik saya seperti itu. Setelah selesai, saya menghadapi sidang, dan Ini bukan sidang pengadilan ya? bukan. Sidang skripsi saya, semua dosen, ada 3 dosen menanyakan semua, dan mereka salut. Satu, judul skripsinya baru satu ini tentang hotel. Yang kedua, saya mempresentasikannya cukup baik dan akhirnya saya dapat nilai A+. Masya Allah. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Itu kalau di dunia pendidikan namanya summa cum laude ya? Belum Pak, masih A+ gitu. Nah dari situ saya tertarik dengan dunia hospitality. Pertama saya uji coba di restoran, ternyata nggak cocok. Kafe itu, ya Bapak tahu sendiri kalau kafe kan bisnisnya kan musiman. Kadang-kadang lagi rame 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, wah rame terus. Giliran udah ditinggal, wah ambruk. Nah dunia hospitality itu sustainable nih. Kok kalau bahasa akuntansi ini going concern. Ini full lebih dari 5 tahun, masih jalan terus nih. Wah ini oke juga. Nah pertama kali saya masuk ke dunia hotel tuh di daerah Ciater, itu hot spring terkenal. Saya belajar di sana, cuman belum involve langsung ke hotel, masih di owning company. Baru saya masuk ke Sheraton Bandung, saya benar-benar involve dan saya mulai dari cost control, Pak. Walaupun dari hotel sebelumnya saya punya jabatan accounting and finance manager. Kenapa demikian? Karena saat itu saya sedang mengambil S2 saya di Unpad juga. Nah ini benar-benar berkesinambungan bahwa saya ngambil bisnis di hotel, akuntansi background-nya saya udah punya, tapi how to manage finance-nya yang saya belum dapat. Makanya saya ambil S2. S2-nya tetap di Unpad. Nah, di sini saya belajar banyak banget tentang yang namanya satu integrity. Diajarin gimana kejujuran. Dimana kalau kita melihat posisi laporan keuangan kita ada something, kita harus alert. Dan saya dididik dengan cukup tough, dalam arti saya pernah diaudit owner. Kerjaan saya kumpulan-kumpulan kertas itu dilempar, dibanting, patah. Dan beliau itu orang Singapura, saya ini Singapura. Nah, tapi saya dengan santainya ke depan, saya ambil semuanya, saya rapihin lagi. Dan saya terangkan lagi ke beliau. Kaget beliau. Kok ini orang seperti ini? Dengan demikian, saya setelah hasilnya tukar, again Pak, ini juga berkah buat saya bahwa laporan selama periode tersebut, selama saya hadir di sana, belum pernah dapat gelar outstanding. Dan saya masuk ke outstanding. Nah, di situ langsung. Nah, di situ saya belajar banyak bahwa kita itu nggak pernah tahu, tapi kalau kita belajar, dan terus belajar tanpa nyerah, siapapun kita harus ambil ilmunya, di situ kita akan bisa lebih besar lagi. Emang tidak terlihat ya Pak, kita ke depannya bagaimana, ke depan saya tidak ada yang tahu lah. Tapi kalau saya tarik lagi ke belakang, oh ini udah ada garisnya. Selama kita serius, selama kita jujur, integritas kita jaga, insya Allah kita akan berhasil. Gitu Pak. Mantap. Terima kasih banyak Pak Des. Ada beberapa hal ya yang kata-kata yang saya dapat dari Bapak itu. Yang satu itu being determined ya Pak ya. Iya, betul. Pantang mundur. Ya.
dan selama benar, ya. Yang satu lagi integritas. Betul. Ya, teman-teman, artis semua, ya. Integrity is very important, ya. Kejujuran adalah modal utama Anda untuk menjadi orang yang sukses seperti teman kita di sini, artis kondang kita, Pak Deskana, ya, dan being determined. Satu lagi, beliau menyampaikan kata keberlanjutan itu 3 kali sama kata sustainability sekali itu. Nanti kita terakhir ngomong soal Siap, ya. siap, Siap ya Pak ya? siap. Sip. Waduh, jadi terima kasih Pak sudah berbagi cerita mengenai pengalaman Bapak dan bagaimana Anda sampai di level sekarang ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tanya Pak, Bapak kan sekarang di salah satu, mungkin salah dua ya, teman-teman. Beliau ini salah dua dari hotel di dalam Art Hotel Group yang sebenarnya adalah Kondotel. Salah dua kenapa? Karena di seluruh grup kita ini hanya ada 2 sementara yang berbentuk Kondotel, yaitu di mana lagi Pak? Grand Farm Braga Bandung, Beliau dulu GM-nya, Grand terus Farm Ancol Jakarta. dan beliau sekarang GM-nya, ya. Tepuk tangan untuk Bapak kita ini. Dan teman-teman ya, mengelola suatu kondotel itu mudah-mudah gampang. Untuk Pak Deskana, untuk orang lain susah-susah banget. Ya. Nah, sekarang kita dengerin nih dari Pak Deskana bagaimana yang mudah beliau gampangkan sehingga owner-ownernya yang jumlahnya berapa ratus, Pak? Yang di Ancol 350-an, yang di Bandung 160. Coba Pak, berbagi cerita sama kita Pak. Ini teman-teman GM yang lain ownernya paling banyak 10 ya, 15 mungkin, ini ratusan bro ya. Dan pusing-pusingnya kan tinggal dikali lipat aja tuh. Nah ini gimana nih Pak Des mengelola tempat seperti begitu sehingga menjadi menguntungkan ya? Saya dengar Bapak bikin 2 tempat itu menjadi untung ya Pak ya? Alhamdulillah, Daripada tapi sebelumnya. ya mungkin kalau itunya ya benar. Gimana Pak? Jadi kembali lagi Pak Alex, dan saya bilang ini ada berkelanjutannya dari peristiwa saya mengambil jurusan akuntansi yang di luar kebiasaan. Kita tahu teman-teman kita di luar sana yang bekerja di hotel pasti backgroundnya kalau nggak FP, housekeeping, atau sales. Ya. Pertama kali saya jadi GM, saya hanya baru beberapa gelintir mungkin ya orang yang backgroundnya adalah finance. Nah, saya lihat waktu saya pertama kali involve di dalam, dulu namanya Aston Braga Pak. Itu adalah mereka para pemilik unit, dalam arti itu menanyakan ketransparanan dari laporan keuangan yang disajikan oleh asset manager, which is saya di bawah asset manager, kerjasama dengan pihak operator pada saat itu Archipelago. Nah, saya masuk sana, pertama kali yang saya tanyakan kepada owning company asset manager, apa permasalahannya? Nah, selama ini mereka baik-baik saja, tanda kutip Pak katanya. Tapi dibilang kami itu dibilang belum transparan. Pada saat itu saya melihat bahwa kalau orang udah bilang tidak transparan, orang pasti kan asumsinya langsung ke laporan keuangan PNL, that's it. Kalau saya enggak Pak, saya melihatnya di mana itu yang namanya neraca atau balance sheet-nya. Karena saya diajar waktu di Sheraton Bandung, which is itu adalah masih di bawah Starwood, saya ditekankan, kalau mau lihat laporan keuangan jangan PNL. Benar. PNL itu hanya bagian kecil dari laporan keuangan yang lainnya. Saya bilang apa? Coba kamu bedah, yang namanya neraca. Dan di situ saya menemukan semuanya Pak. Dari situ saya membuat suatu struktur, setiap laporan, setiap owner, setiap audit, mau minta data apapun, saya kasih satu owner, itu full isinya. Itu tentang balance sheet reconcile. Ya. Dari situ kita bisa melihat, orang awam pun bisa baca. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi saya pada saat itu menggarisbesarkan kepada tim akunting pada saat itu,
tolong bantu saya untuk membuat balance sheet dan consign. Kembali saya waktu itu sama masuk di 2010, saya harus flashback sampai dengan 2005 saat mereka bangun. Ya. Nah, dari situ saya mulai mempresentasikan pertama kepada owner saya sendiri, langsung direct kepada asset manager. Kemudian saya harus presentasi di depan para unit yang punya itu. Mereka melihat bahwa, oh selama ini tidak ada apa-apa dong. Iya, baik-baik aja. Mereka masih belum percaya, Pak. Masih belum percaya kenapa? Pada saat itu mereka kirim 2 auditor. Auditor finance biasa dan auditor khusus untuk investigasi. Apakah benar laporan keuangan ini benar-benar transparan? Pada saat itu saya menghadapi 3 kasus yang harus membuat saya juga sedikit pusing. Pertama adalah kejujuran saya sendiri, kedua kejujuran dari owner yang mengelola ini, yang ketiga adalah laporan keuangan yang dulu dihasilkan dan sekarang sudah diperbaiki, di mana perbedaan. Dan hasilnya oleh auditor yang punya investigasi khusus sudah memberikan statement pada Deskana, congratulations, laporan Bapak benar-benar transparan. Nggak ada yang diumpetin. Bukan main, Pak. Dari situ, Pak. Nah, awal dari situ saya melihat bahwa unit owner kamar yang lainnya percaya dengan aset manajer saya. Akhirnya dilepas, kita menghadapi pandemi. Itu 3 tahun pertama, 2001, 2002, 2003, kita tersiap-siap, susah membangkitkan lagi karena jujur kami properti yang sudah lama, tapi minim dengan yang namanya kegiatan renovasi, Pak. Nah, dari situ saya melihat saya harus putar otak. Gimana caranya kita menghadapi unit owner yang 160 ini bisa lebih percaya lagi dengan tim kita. Saya bicara kita itu karena saya selalu melibatkan para HOD. After that kalau kita ada acara staff gathering, saya juga share pada staff-staff. Ayo kita bangun, kita bisa pasti. Ya. Dan itu kami lakukan dan kami lalui dengan alhamdulillah baik. Dan sekarang kalau Bapak lihat performance mereka jauh lebih baik dibandingin pada sebelum pandemi. Jadi saya berdasarkan ini saya melihat bahwa unit-unit yang lain itu perlu tahu aja, dalam arti kalau kita sudah memberikan ketransparan dalam laporan keuangan, itu mereka nggak ada masalah. Nah, how to manage-nya, gimana caranya mengelola, semuanya sama aja Pak, intinya sama. Tapi karena kepemilikannya berbeda-beda, kasusnya juga tiap bulan bisa berbeda-beda Pak. Kayak misalnya, kayak saya sekarang di Ancol. Tahun saya involve 2023 masih ada 200, sekitar 216. Berjalan, berkurang satu, masih berkurang, pull out. Tidak mau join lagi, kita keluar. Kemudian 2 bulan kemudian keluar lagi. Inventory semakin lama semakin berkurang. Akhirnya posisi kita adalah posisi yang memang sulit pada saat kita udah lihat kamar ini bagus, ternyata pull out. Berarti kan kita harus penggantinya harus kita cari lagi. Nah ini yang permasalahan yang paling inti adalah di situ. Kita tidak bisa memanage kalau misalnya unit owner-nya sudah tidak percaya lagi. Kita kelola, dia akan pull out. Itu berarti Pak. Itu mereka pull out itu karena apa ya Pak ya? Bisa jadi mereka kurang puas dengan return-nya, reward-nya. Nah itu kamar, itu kan kamar hotel ya Pak. Iya. Kalau mereka pull out, jadi kamar ini sama si owner ditinggali atau dibiarin kosong aja Pak? Sejauh ini yang di Jakarta ditinggali kosong Pak. Makanya kita bermasalah dengan urusan-urusan yang di luar itu yang negatif. Ya Bapak orang tahu lah orang hotel, lingkungannya jadi berubah. Yang ini terawat, hotel tidak, yang hotel terawat, yang ini tidak terawat. Gitu. Ya, Gitu. iya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Saya menekankan ke tim engineering sama housekeeping, kita harus yang namanya harus melek terus melihat kondisi seperti ini. Beda, jangan samakan dengan hotel-hotel lain. Ya. Nah itu dalam mengelola kondotel ini, nah kondotel ya Pak, benar ya. Dalam mengelola kondotel ini, kalau ada 3 permasalahan yang mungkin rada sulit untuk ditangani, tapi yang Bapak
akhirnya bisa tangani apa Pak? Kalau Bapak bisa kasih 3 contoh. Saya kembali lagi yang di Bandung ya Pak. Ya, Di Bandung itu permasalahannya adalah satu ketidakpercayaan. oke. Kedua, properti yang mereka lihat selama ini terawat berarti oke bisnisnya. Ketiga, kalau memang masalahnya itu kayak kemarin pandemik, itu kan mereka tidak ikut mengambil keputusan ya Pak ya. Kayak dalam pandemik ini kita harus gimana mengelolanya. Mereka hanya menyerahkan seperti itu aja. Ya kalau waktu itu di Jakarta selama pandemik ada proses bisnisnya. Dia dapat program repatriasi. Which is hotel masih bisa berjalan secara normal. Oke ya. Tapi kalau yang di Bandung tidak. Nah, Kita di Braga itu di ring 1 selalu ditutup. ya. Jadi pihak luar nggak boleh masuk dan which is ya pernah kita ngadepin yang namanya occupancy-nya 1 kamar Pak, 2 kamar Pak, 3 kamar Pak. Tapi yang saya salut adalah tim saya yang di bawah. Mereka pantang menyerah, jalan terus semangat, sampai saya bilang, ini giliran kita harus 2 minggu tutup, 2 minggu kita kerja lagi. Ya. Staf saya protes Pak. Pak Des, jangan begitulah. Kita kerja kalau bisa tiap hari, kok jangan. Nanti kita disalahkan. Jadi caranya gimana Pak Des? Ya udah, sekarang masuk, besok libur. Sekarang masuk, besok libur. Alhamdulillah kita terawat Pak. Jadi pada saat kita buka lagi, kita nggak perlu gerabak gerubuk pada saat itu. Kita hanya buka begitu saja sampai orang Archipelago, are you sure langsung kamu buka? Ya coba aja Bapak lihat tes. Ternyata emang kita bisa langsung dibuka. Kerja tim, saling memahami dan saling bisa apa ya? Kalau bahasa dulu tepos liro ya. Nggak ada yang pada saat itu nggak ada yang lebih hebat. Sales nggak hebat, akunting nggak hebat, FO nggak hebat. Semua lagi terpuruk dan kita harus bangun ini sama-sama. Bagus Pak. Pak, tadi Bapak mau bicara tepos liro. Ini teman-teman artis ada yang dari Jawa, tapi juga ada yang dari Amerika, ada dari Rusia, ya mereka bahasa Jawanya kurang, Pak. Nah, boleh saya bertanya, Pak, tepos seliro itu artinya apa? Dan saya sih tahu artinya, Pak ya. Tapi di situ juga memperlihatkan bahwa hubungan Bapak dengan karyawan itu baik ya, Pak ya. Nah, ini rahasianya apa lagi nih, Pak, sama karyawan, Pak, supaya mereka juga semakin hebat, semakin bagus, Pak. Ada 2 jadi pertanyaan, tepos liro sama bagaimana nih sampai Bapak tepos lironya begini, Pak. Kalau bahasa kerennya kan respect ya Pak ya. Respect. Bahasa Inggrisnya keren loh, respect. Kalau bahasa agamanya itu loh, jagalah hati. Jagalah. Jadi kita kalau melihat seseorang itu ya kan kalau bahasa tubuh kelihatan ya Pak ya. Dia lagi kesal, dia lagi sedih, dia lagi seneng. Nah biasanya saya lihat dari bahasa tubuhnya. Kalau lagi seneng, wah langsung saya masukin tuh, saya injek tuh. Jadi Bapak psikolog juga dong? Iya juga. Mantap. Terus Pak, wah jadi menarik nih Pak. Terus. Ya udah dari seneng itu saya injek tuh, masukin tuh aturan-aturan perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, objektivitas kita kerja apa, masukin tuh. Padahal lagi sok, lagi kesel, lagi sedih, biasanya saya langsung bagi-bagi dong, kalau sedih jangan dimakan sendiri, rusak badan lo nanti, gitu kan seperti itu. Akhirnya mereka akan open Pak. Itu rahasianya tuh, teman-teman dengerin nih rahasia jadi manajer handal nih. Dan kalau udah open, kita enak saling bertukar pikiran. Dia lebihnya apa, gue kurangnya apa. Kurangnya gue, jangan lo lihat, lo tambahin dari kelebihan lo ke gue. Kayak gitu. Mantap. Dan di sini baru nih, sinergitas kuat. Akhirnya saya bersyukur yang dulunya terpuruk, terseok-seok, wah mandi darah lah bilang, itu bisa bangkit dan sekarang jadi luar biasa. Mantap Pak, thank you. Jadi Pak, kalau saya juga boleh ambil inti sedikit ya Pak. Bapak itu mengajarkan, membuat orang juga hebat, tapi Bapak sendiri juga belajar dari mereka ya Pak ya. Apakah karena itu Bapak minggu lalu ikut GM certification ya? Pasti, ya. Saya masih haus ilmu Pak. Saya haus banget. Dan teman-teman,
Beliau minggu lalu ikut GM Certification di AGLC. Hari ini beliau kirim salah satu sales manager beliau ya Pak ya, ikut sertifikasi sales. Nah, boleh saya tanya nih Pak, Ya. kemarin waktu sertifikasi kan Bapak dikirimin sama Bu Reke kuesioner ya? Ya. Tapi kuesionernya sekarang di depan teman-teman nih Pak, ya. Kalau Bapak belajar beberapa hal yang memang Bapak hari itu selama 4 hari itu belajar dan Bapak bilang this is really something that I learn sama ingin terapkan, kalau ada beberapa misalnya 3, 4 atau 5 poin apa Pak? Ya. Saya banyak belajar dari para fasilitator yang ada di AGLC. Jujur, itu membuka wawasan saya bahwa oh, gua udah belasan tahun di sini, GM masih ada aja yang kurang gitu loh, Pak. Ya. Saya banyak belajar dari Pak Alex, terutama ya, Bapak sebagai senior, Pak. Saya sangat respect sama Bapak. Ya. Thank you Pak. Saya melihat Bapak itu, ya mungkin kalau orang lihat cara ngajar Bapak tuh sombong gitu Pak ya. Kalau bahasa Betawinya belagu lah. Saya menghindari pola pikir seperti itu. Saya hanya melihat bahwa ini banyak ilmunya di orang ini. Gua harus ngalah. Pokoknya apapun yang terjadi gua harus ngalah supaya gue dapat ilmunya. Dan banyak banget yang Pak Alex bicarakan pada saat itu, Pak Alex, itu yang memang saya hadapi, tapi saya nggak punya jawabannya. Kan nggak mungkin saya tanya anak buah saya kan, Pak. Nggak mungkin juga saya tanya menurut saya gitu kan. Ini saya bertanya atau saya nunggu nih, dalam hati saya pertama saya bilang gitu nih, saya bertanya langsung apa yang saya menunggu. Pak Alex tuh kayak udah baca pikiran saya gitu, menjelaskan semua. Cenayang. Saya bilang, wah ini benar-benar nih. Saya juga pada saat balik ke properti, saya langsung share ke HOD saya. Ini yang saya inginkan selama ini, saya pengen tahu jawabannya, kok bisa Pak Alex jabarkan dengan cara tanda kutip kesombongannya gitu loh. Nah di situ saya melihat, oh orang tuh kalau punya ilmunya, dia glontor aja, nggak ditanya juga dia akan glontor dengan sendirinya gitu loh. Saya banyak belajar di situ dari Pak Alex dari situ. Dari fasilitator yang lain, Pak Joko, ya kan, Pak Eril, itu kan yang muda-muda, dalam arti yang ya kerjanya hari-hari sama yang muda. Pak Joko di kampus tiap tahun gitu kan, ganti-ganti orang, gaulnya dengan anak-anak milenial. Sama dulu saya juga di kampus, teman kan S2 Pak. S2 kan orang-orang sama yang udah kerja, haus ilmu juga, jadi kan nggak terlalu kayak Pak Joko gitu ya. Dapat di situnya. Saya sekarang kemana-mana saya selalu tanya sama anak saya dan sama saudara kandung saya yang mereka memang biasa main di high tech. Saya akhirnya minta pendapat, gue mesti beli apa nih? Gue beli iPhone atau Samsung atau sekarang yang Huawei gitu. Wah banyak pertimbangannya, banyak lah yang semua. Waduh, saya juga tadinya saya sangat cuek Pak dengan hal-hal yang kayak gitu. Saya udah cuek, gaptek lagi. Tapi kemarin dieksplor oleh Pak Joko gimana bagusnya AI, dan AI itu kan menstimulus pikiran kita. Benar Pak. Kalau pertanyaannya singkat, jawabannya sih ya begitu aja, nggak dalam. Tapi kalau kita lebih pintar dari dia, lebih detail lagi, ilmu lagi buat saya, Pak. Di situ, Pak, dapatnya. Jadi saya benar-benar semua yang ada di dunia saya, selama ini permasalahan belum terjawab, paling sudah jawab. Kemudian saya dengan ketidakpedulian saya dulu dengan teknologi, saya mau belajar lagi. Mau nggak mau, dengan AI ini saya dibantu. Kalau gue pertanyaan lebih dalam lagi, dapat ilmu lagi nih gue gitu loh. Ketiga dengan Pak Eril, dia selalu dengan kasus-kasus, kalau dilihat memang secara permukaan ya global. Tapi kalau dilihat lagi ditilik lagi lebih detail, itu pertanyaan-pertanyaan memang sering muncul di dunia kita. Iya benar Pak. Hospitality, hotel itu selalu begitu. Itu Pak Alex. Thank you Pak. Jadi holistik ya Pak ya. Betul. Menyatu. Pak, boleh saya komen nih, teman-teman. Dari tadi saya hitung beliau, ini bukan diatur ya, teman-teman artis ya. Beliau itu menyampaikan Alex itu dengan kesombongannya. Alex itu sombong.
Kalau nggak salah, saya nggak salah hitung ya, 6 kali beliau ngomong gitu. Dan teman-teman, saya senang sekali bahwa Pak Deskana belajar 4 hari untuk jadi sombong. Karena Pak, itu salah satu yang saya ajarkan kepada anak buah saya. Harus sombong. Tapi dalam arti kata, Positif. bukannya sombong negatif ya, sombong positif. Kita harus bangga atas apa yang kita lakukan. Karena kalau kita bangga, kita termotivasi, ya. Dan kalau kita termotivasi, kita akan menjadi lebih inovatif, penuh inisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Ya. Apalagi kalau tahun depan kita mulai dengan program di mana semua teman-teman artis ini di semua hotel-hotel harus bisa membanggakan diri dengan inovasi-inovasi yang Anda lakukan, ya, sehingga menjadi research and development ya, kemarin Betul. kita sempat bicara ya, Pak. Betul. Pas closing Pak ya. Nah, jadi saya tuh memang gaya saya untuk mendidik teman-teman anak buah saya ngajarin mereka sombong. Alhamdulillah Bapak belajar. Kita sama-sama sombong ya Pak ya. Iya. Nah sekarang Pak, yang terakhir ya sebelum kita selesaikan ini tadi kan ada satu mengenai keberlanjutan dan sustainability ya Pak ya. Menurut Bapak, apa yang Bapak sudah lakukan dan menurut Bapak itu memang harus dilakukan oleh teman-teman yang lain dan yang sudah Bapak dilakukan secara sustainable atau apa pandangan Bapak mengenai sustainable? Betul. Monggo Pak. Kalau kita sekarang ramai dengan ESG ya, apa-apa ESG, kemarin juga Pilpres juga ESG muncul. Tapi sebenarnya yang saya lihat bahwa ESG itu dari dulu juga udah ada sebenarnya. Benar. Cuman belum dipaketkan tanda kutip. Saya belajar yang nama G-nya itu udah dari zaman saya di Sheraton Bandung. Ya, Star orang finance mesti G, governance ya Pak ya. G-nya itu digodok habis saya di Starwood. Governance-nya semua harus berdasarkan koridor. Saya pernah dapat ilmu tapi saya langsung plesetan Pak. Gini Pak, jadi beliau itu bilang kalau you percaya sama PNL salah. PNL itu bla 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 bla. Tapi kalau you percaya dengan balance sheet dan itu adalah bersih, clean and clean, dia bilang, itu pasti laporan keuangan you top. Kalau saya plesetkan. PNL itu ibarat gadis Korea. Nah, kan? Gadis Korea itu kan wah dioplas lah operasi plastik sehingga menjadi menarik buat laki-laki. Tiba-tiba pas yang sudah laki-laki juga di operasi plastik gitu ya. loh, Pak. Tapi kalau laki-laki kan nggak Di Korea kan juga bisa, makanya saya lebih cenderung ke gadis biar gampang. Pada saat si laki-lakinya ganteng, ini ada yang dioperasi itu adalah cantik, berharap merit dengan anak yang bagus. Ternyata pas lahir loh kok anaknya nggak kayak gua, nggak kayak dia gitu, kenapa jadi begini gitu kan? Nah itu ada ibarat balance sheet. Balance sheet itu ya itu, lo mau kayak gimana PNL lo kalau balance sheet-nya jelek ya jelek gitu loh. Nah di situ saya plesetkan Pak. Jadi saya kalau bawa ini Pak mana-mana, kalau saya lagi ya kebetulan saya juga aktif di IHGMA Pak. Jadi saya pernah diundang teman-teman GM di Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, terus yang Manado, Gorontalo. Saya bisa keluar itu karena IHDMA. Saya senang sharing, jadi saya bisa keliling Indonesia, itu benar-benar manfaat yang luar biasa. Dan saya selalu bawa tentang ini. Jadi mereka yang tadinya serius, kan nggak tahu sendiri Bapak, kalau saya bicara masalah angka kan kebanyakan orang udah defense ya, udah stres aja gitu kan. Nah saya nggak, saya rubah konsepnya. Ibaratnya kalau Bapak lihat PNL ya itu Pak, gadis Korea Pak, diopasnya mau Bapak sebagus apapun BNL bisa, tapi yang namanya balance sheet nggak bisa. Balance sheet itu adalah baby ya, kalau jahat kalau bentuknya gitu jahat, kalau bersih ya bentuknya gitu. Nah di situ adalah governance. Nah dari awal saya udah membangun yang namanya di governance, kemudian saya lihat S-nya sosial. Kita berinteraksi dengan karyawan itu kan sosial.
communication gitu lah. Dan kita harus tahu, ya, kembali saya bilang tepo seliro, respect, ya, jaga hati. Itu penting. Walaupun kita sudah posisi tertinggi, kita pada saat respect ke bawah, itu pasti bawah akan support balik lagi. Jadi kalau ada istilah apa ya dulu, kalau kita neken, bola akan balik lagi. Bumerang. Bumerang ya, terus ada juga yang bilang bola karet, kalau kita tekan sekeras-kerasnya dia akan balik lagi ke kita. Nah, itu adalah power yang kita miliki pada saat staff itu sudah memberikan support all out pada saat kita punya respect pada mereka. Itu yang saya rasakan di 2 properti yang saya pimpin sekarang seperti itu. Bapak tahu yang namanya Grand Davam Ancol itu begitu sulitnya memanage orang, ya, begitu sulitnya kita merubah seseorang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jauh lebih baik lagi. Orang-orang sudah merasakan Grand Davam Ancol sekarang tuh lebih warm, makanannya lebih enak, lebih bersih. Dan kalau orang bilang, kenapa ya kalau kita nginep di Grand Davam Ancol itu kok homey? Ya karena kita kan bentuknya kan kondotel. Terus kalau ditambah lagi orang-orang staff-staff kita yang benar-benar helpful, familiar banget, terus respect, terusnya cepat, gercep, wah udah deh, itu paling top. Mantap. Gitu Pak. Gitu. Saya hanya 2 aja Pak, yang environment-nya belum kami lakukan, tapi one day pasti akan kami lakukan. Ya. Tapi properti Pak Deskana tuh sudah environmental friendly banget tuh Pak. Ya, maksudnya saya bilang environmental friendly karena menghadap laut, Yes. menerima udara segar dari laut, terus kalau makan buffet ikan lagi. Wah, kalau orang Italia bilang, wah, ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Ya, sudah berbagi dengan kita semua hari ini. Kita akan ketemu lagi lain kali ya Pak ya. Nggak masalah kalau Enggak ketemu masalah. lagi. Dengan senang hati Pak. Karena kita belajar dari seorang akuntan ya menjadi GM. Orang-orang atau teman-teman artis-artis yang akuntan itu Anda semua ya yang di finance department bisa lihat contoh Pak Deskana bisa menjadi GM ya. Jadi tidak selalu harus seorang GM itu hanya dari sales department seperti Pak Des tadi sudah sampaikan ya. Sales, F&B atau rooms ya biasanya dari departemen ini ya. Tapi kalau dari finance itu juga sama hebatnya. Malah lebih hebat Pak. Enggak juga. Ya. Saya ada beberapa rekan di dunia perhotelan yang juga seperti Pak Deskana dari finance ya. Dan mereka itu karena ahli finance biasanya hotel mereka tuh bersih. Ya. Bersih bukan hanya bersih lantainya semua tapi juga bersih pembukuannya. Nah, orang yang dari finance itu karena mereka selalu kebiasaan melihat detail ya. Jadi mereka dalam pekerjaan mereka, maaf ya Pak ya, saya boleh nyombongin Bapak dong ya. Ganti ya ya. Itu mereka detail dalam hampir segala. Ya, dari segi kebersihan, kalau sales, marketing, mereka juga nanyanya tuh pertanyaan-pertanyaannya detail kepada mereka punya sales team ya. Dan kalau makanan pas kebetulan namanya kana ya, karena makanan ya. Soal makanan juga mereka sangat detail ya, detail dalam 2 hal. Rasa dan pastinya cost. Itu dihitung lagi, di cost-nya lagi ya. Good Pak. Terima kasih Pak Sama-sama untuk Pak. masukannya. Saya belajar banyak hari ini dari Bapak. Teman-teman semua juga belajar banyak dari Pak Des hari ini. Ya. Dan saya terima kasih banyak sama Bapak. Sama-sama Pak. Pak, sebelum kita menyudahi acara ini, Bapak barangkali bisa kasih 1 atau 2 kata-kata untuk membuat teman-teman kita menjadi lebih sukses dari Bapak, kira-kira apa Pak? Paling ini titipan dari almarhum ayah saya ini memang bagus banget dan itu manfaatnya banyak Pak. Ternyata saya udah jalanin semua. Jangan iri dengan harta.
tapi irilah dengan ini. Itu hebat, hebat, hebat. Saya mau ikutin itu, Pak. Saya mau ikutin. Thank you very much, Pak. Sama-sama Pak Alex. Dalam sekali, Pak. Dalam sekali. Thank you very much. Itu, wih, hebat. Baik, Thank you, Pak. teman-teman, rekan-rekan artis Art Hotel Group semuanya, terima kasih sudah bersama kami, bersama Pak Deskana Terima kasih yang semuanya. hebat ya. Jarang-jarang ada GM yang base-nya finance dan beliau ahli di bidang kondotel, dan semoga kita di Art Hotel Group akan memiliki banyak lagi kondotel, dan Amin. saya doain Bapak jadi kepala divisi kondotel. Amin. Mantap ya teman-teman. Thank you, Pak. Thank you, Thank you, Pak. Alex. Thank you, Pak Alex. Jangan lupa Art Hotel Group number 1. Keren. 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 Thank you. Bye-bye.